Oke sobat menjos, gimana kabarnya? Udah pada nunggu ya kelanjutan alur cerita film Fast and Furious-nya? Sabar, ini kita mau mulai. Tapi sebelum lanjut ke video seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, comment, and share bagi yang belum. Juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video baru yang akan kita upload. Oke, tak usah berlama-lama lagi, mari kita rebahan, paskan posisi bantal, siapkan hayalan, dan ayo kita mulai dengan Jos. Sementara di luar, Roman menyadari sesuatu ketika melihat dua orang dengan pakaian petugas kebersihan yang terlihat aneh di telinganya, sehingga Roman berasumsi bahwa itu anak buah Jacob dan langsung menghajar mereka. Dugaan Roman ternyata benar karena ternyata di dalam truk sampah yang mereka bawa terdapat magnet yang sangat kuat yang bisa mengacau jaringan elektronik di sekitar mobil itu, dikarenakan kalung Tej tiba-tiba ketarik dan menempel di truk itu. Tiba-tiba kedua orang itu bangun dan menodongkan senjata kepada mereka berdua dan membawa mereka ke dalam truk. Terlihat Dom sampai di tempat itu dan mengetahui bahwa Jacob berada di atas atap, sedang bergelantungan menyusuri atas atap gedung untuk kabur dari tempat itu. Dom mengejar dengan mobilnya hingga menaiki atap untuk menyusul Jacob. Sementara di sisi lain, Ramsey yang melihat mobil biru yang mengarah ke tempat Jacob melaporkan pada Dom, dan Dom memerintahkan Ramsey untuk mengejarnya. Hingga Ramsey menemukan truk sampah yang terbuka dan tidak terlihat ada orang, langsung menuju ruang kemudi yang mana di dalam truk itu ternyata Tej dan Roman sedang bertarung melawan anak buah Jacob yang menyandra mereka. Terjadi kejar-kejaran antara Ramsey dan mobil penjemput Jacob dan Dom yang mengejar Jacob hingga satu saat Dom berhasil menabrak Jacob ketika berkelantungan di tali dan menyebabkan mereka terjatuh menabrak kaca dan terus bertarung di ruangan itu. Hingga Jacob berhasil melompat menembus jendela dan mendarat tepat di atas truk, dan Dom pun menyusul mereka melompat di atas mobil dan truk dan bertarung di atas bis hingga satu saat Jacob berhasil kabur membawa mobil yang terparkir dan dikejar oleh Dom Brates memakai truk berisi magnet tadi, hingga ketika mobil Jacob mengambil arah kiri dan Ramsey lewat jalan di kanan yang terhalang oleh gedung dan posisi mobil mereka sejajar, Ramsey menyalakan magnetnya hingga full dan tiba-tiba mobil Jacob tertarik medan magnet itu dan masuk tepat dalam muatan truk yang mereka bawa. Panjang. Lanjut. Saat tiba di markas, Dom dan tim dikejutkan oleh kehadiran Han. Di sana Roman yang penasaran bertanya pada Han bagaimana caranya bisa selamat. Han menceritakan kejadian saat itu adalah salah satu dari rencana besar Mr. Nobody. Han ditugaskan untuk menjaga si kunci Project Ares. Kunci itu adalah perempuan yang menyelamatkan Mia dan Letty saat di Tokyo. Kemudian mereka ditahan oleh pasukan Otto yang akan menyelamatkan Jacob. Kemudian Dom mengatakan kepada Jacob yang akan pergi, dia mengatakan bahwa Jacob adalah pembunuh ayahnya sendiri. Kali ini Jacob menghampiri Dom dan mengatakan yang sebenarnya terjadi tentang kecelakaan ayahnya adalah rencana ayahnya sendiri. Ayah Dom tidak ingin memberitahu Dom karena takut membuatnya kecewa. Semua itu dilakukan karena sebuah hutang. Mendengar itu Dom berjanji akan menghentikan Jacob. Dom dan tim dijaga oleh sekelompok prajurit berhasil lolos dan mengejar Jacob dan kembali terlibat perkelahian. Dan Dom mengorbankan dirinya demi memberi kesempatan teman-temannya untuk mengejar Jacob dengan menutup pintu markas itu yang dikunci dari dalam. Saat itu hampir saja Dom mati tenggelam, namun beruntung Letty berhasil menyelamatkannya. Dom dan tim kembali menyusun rencana karena Jacob sudah mempunyai semua elemen untuk menjalankan Project Ares. Sementara Ramsey menjelaskan bahwa waktu kita sedikit untuk menggagalkan beroperasinya Project Ares yang akan mengorbit dan mengusulkan untuk meluncurkan pesawat membajak satelit. Secara fisik atau dengan kata lain satelitnya harus dihancurkan dan itu harus dilakukan dengan cara mengorbit ke ruang angkasa. Tiba-tiba Roman berkata bahwa dia ada solusinya dan Tej bilang jangan, dan terjadi perdebatan di antara mereka seperti biasa, seperti Tom and Jerry yang bila bertemu berantem dan ketika jauh dicari.
Loh, kok jadi ke situ sih? Asem. Akhirnya Dom memutuskan untuk melakukan aksi tersebut, yang mana mereka akan meluncurkan pesawat pembajak menggunakan mobil yang dipasangi roket, yang diluncurkan dengan menumpang pesawat yang dikendarai ilmuwan gila pemilik mobil ulang-alik. Baru nih, mobil ulang-alik ada lagi. Lanjut. Tampak Shepard, Jacob, dan Otto sedang mengawasi proses peluncuran roket yang akan mengorbitkan Project Ares di sebuah ladang peluncuran roket di Tbilisi, Georgia. Dan setelah roket meluncur, mereka pun pergi dari tempat itu untuk menghindari kejaran polisi. Di atas tampak Roman dan Tess dengan pakaian astronot sedang bersiap menuju ruang angkasa, di mana mereka menggunakan mobil bertenaga roket yang menumpang di atas pesawat dan akan meluncur pada ketinggian tertentu yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Di darat tampak Dom dan timnya yang lain sedang mengejar rombongan Shepard, Jacob, dan Otto, di mana menggunakan truk besar yang berisikan peralatan canggih untuk mengendalikan Project Ares dari bawah setelah mengorbit. Terlihat rombongan itu dikawal oleh beberapa mobil dengan peralatan senjata yang lengkap. Di dalam truk itu, L yang disandra dipaksa untuk mengaktifkan Project Ares dengan tangannya karena kunci aktifnya alat itu adalah DNA dari ilmuwan penemu Project Ares yang mana L adalah anaknya. Dan akhirnya ketika kedua potongan Project Ares disatukan dengan tangan L, alat itu merespon dan mengaktifkannya. Sementara di angkasa, setelah pesawat mencapai ketinggian yang ditentukan dalam hitungan mundur dari pilot pesawat, Letch mengaktifkan roket mobilnya hingga mereka pun meluncur ke ruang angkasa. Setelah satelit mengorbit, Jacob memerintahkan untuk memulai pengunduhan program Project Ares untuk mengaktifkannya dan memerlukan beberapa menit. Sementara Dom di belakang sudah mengetahui di mobil mana keberadaan L yang disandra oleh komplotan Jacob dengan bantuan Ramsey. Tampak Dom dan yang lain sudah berhasil menyusul rombongan Jacob dan sudah diketahui oleh mereka, sehingga mereka pun ditembaki oleh anak buah Jacob. Dengan menggunakan magnet super yang dipasang di mobil mereka, akhirnya mereka pun berhasil melumpuhkan beberapa mobil pengawal rombongan Jacob. Di sini kembali kita dimanjakan mata kita dengan adegan mobil-mobil yang berterbangan, hancur berkeping-keping, gedung dan toko hancur khas action franchise Fast and Furious. Setelah mereka berhasil melumpuhkan mobil pengawal, Han dan Mia menempelkan mobil mereka di belakang mobil lapis baja yang berisi L dan memasuki mobil itu dan berhasil melumpuhkan penjaga di dalam mobil dengan melemparkan dengan parasut dan meledakkannya. Sementara dalam kendaraan lapis baja tempat peralatan monitor satelit terlihat ada gangguan dan Jacob pun langsung ke atas atap kendaraan lapis baja tersebut dan berusaha memperbaiki antena yang berada di atas sana. Tiba-tiba muncul anak buah Otto berbadan kekar yang menyerang Jacob dan ternyata Otto berkhianat kepada Jacob untuk menguasai Project Ares tanpa melibatkan Jacob. Mereka pun bertarung di atas atap kendaraan itu sehingga membuat Jacob terlempar. Beruntung Dom datang tepat pada waktunya, menangkapnya dengan melemparkan mobil ke arahnya dengan menggunakan kekuatan magnet super. Setelah itu Jacob ditolong Mia dan disuruh pergi oleh Mia menggunakan mobil Mia yang menempel di kendaraan lapis baja. Setelah itu Dom dan timnya berusaha untuk menghentikan kendaraan lapis baja itu dengan menyedot kendaraan di sepanjang jalan yang dilewati dan melemparkannya ke kendaraan lapis baja itu menggunakan magnet super, tetapi kendaraan itu terus melaju. Dom pun berencana untuk menghentikan kendaraan itu dengan menggesek rodanya dengan bodi mobil dan mobil Letty. Tiba-tiba datang Jacob dan melaju kencang menggantikan posisi Letty dan langsung menggesek roda kendaraan itu dengan mobilnya bersamaan dengan mobil Dom, dan usaha mereka pun berhasil sehingga kendaraan lapis baja itu terjungkal dan akan menimpa mobil Jacob. Bersamaan itu pula Dom datang menyelamatkan Jacob dengan mobilnya. Jacob pun langsung melompat ke mobil Dom dan dalam hitungan sepersekian detik mereka berhasil lolos dari timpaan kendaraan yang terjungkal itu. Bersamaan itu pula di angkasa, Roman dan Tess mengalami kesulitan mengaktifkan magnet supernya untuk menghancurkan satelit itu.
Tetapi karena waktu yang tidak memungkinkan, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menabrak satelit itu dengan menggunakan mobilnya. Dan akhirnya satelit itu pun hancur berkeping-keping di angkasa. Sementara di bawah, Dom dan Ramsey yang masih di dalam kendaraan lapis baja meluncur ke arah jurang berusaha menstabilkan kendaraan itu. Tiba-tiba datang pesawat yang dikendalikan oleh Cyper dan menembak kendaraan besar itu, tetapi Dom dengan cekatan menikungkan posisi kendaraan itu sehingga kontainer kendaraan lapis baja itu terlempar ke depan dan menabrak pesawat itu hingga hancur. Bersamaan itu pula Ramsey dan Don berhasil melompat menyelamatkan diri dari ledakan kendaraan tersebut. Akhirnya nampaklah Cyper yang kecewa karena tidak berhasil merebut Project Ares dan keluar dari ruang kendali drone dengan kesal. Kemudian tampak Jacob yang hendak mengembalikan kunci mobil pada Dom, tetapi Dom malah memberikan kepada Jacob untuk segera melarikan diri karena Jacob telah menjadi buronan banyak pihak, sehingga Dom membiarkan adiknya untuk pergi menyelamatkan diri. Tamat. Ending yang super mantap. Seperti film-film Fast and Furious sebelumnya, di akhir film adanya adegan di mana mereka dan timnya mengadakan acara makan bersama. Di mana sebelumnya terdapat potongan adegan tes dan romans setelah menabrak satelit, dan Dom mengajak pergi anaknya ke sirkuit tempat kakeknya meninggal di sirkuit balap. Itulah alur cerita film Fast and Furious 9 yang selesai kita rangkum kali ini, di mana menonton filmnya secara utuh akan lebih seru dibanding hanya ringkasannya. Semoga menjadi hiburan atau referensi bagi Anda yang akan menonton film ini, dan kita bisa mengambil kesimpulan dengan pesan moral bahwa besar pasak daripada tiang. Yang jelas itu salah tukangnya kayaknya. Iyalah, saya tuh salah tukangnya. Oh jadi gini. Yaudah. Seluruh jajaran tim Menjos Film Corporation bersama tukang solder panci bersama timahnya mengucapkan salam menjos, bukan tempe.